Kalian kenapa nangis? Nih, Cia. Kita lagi nonton film Up kok. Kalian tahu nggak kisah di balik film kartun Up? Enggak, Axel. Sebenarnya kakek tua yang bernama Carl itu juga udah hoid. Serius? Jadi Carl tumbuh besar dengan Ellie dari kecil hingga dewasa. Mereka pun jatuh cinta, memutuskan menikah dan menua bersama. Tapi karena masalah medis mereka tidak dikaruniai anak. Walah. Sampai suatu hari, Ellie jatuh sakit dan menghembuskan napas terakhirnya. Carl yang sangat kehilangan pun menjadi depresi dan mulai mengganggu ketenangan sekitar. Waduh. Dinas sosial tidak tinggal diam, mereka pun terutama untuk menjemput Carl ke panti jompo dan mengambil alih satu-satunya rumah yang merupakan kenangan antara Carl dan Ellie. Carl sangat terkejut mengetahui hal itu, panik dan mengalami serangan jantung mendadak, kemudian menyusul Ellie pergi dalam tidurnya. Tapi di filmnya kita hanya melihat Carl bangun keesokan harinya, dan pada saat dinas sosial ingin membawanya, ia malah melepas balon dan menerbangkan rumahnya ke langit. Sebenarnya itu melambangkan jiwa Carl yang sedang mencari cahaya menuju akhirat. Dan Russell, bocah laki-laki yang muncul secara tiba-tiba, bukanlah seorang pramuka, melainkan malaikat pelindung yang mempunyai misi untuk menghantar jiwa Carl ke surga demi mendapatkan sayap. Itulah alasan mengapa Russell betul-betul bersikeras walaupun Carl mengusirnya terus-menerus. Pantesan. Tujuan akhir mereka adalah air terjun Paradise yang mana sebetulnya merupakan surga. Dan Carl hanya bisa ke sana jika ia meninggalkan masa lalunya. Itulah sebabnya ia melepaskan ruangnya dan memilih tinggal di air terjun Paradise untuk selamanya. Hari ini jadwal saya inspeksi mendadak ya? Betul Pak Presdirno? Tidak ada yang tahu informasi saya akan datang kan? Oh tentu saja tidak Pak. Ayo kita kunjungi perusahaan cabang dan promosi terbaik. Baik Pak, mari ikut saya. Bagus. Pada rajin-rajin ya. Raju? Kan kalah lagi? Hei, kamu di sana. Hah? Saya, Pak. Kamu tahu kalian di jam kerja? Iya, Pak. Lantas kenapa kamu mabar? Hah? Itu... Kamu lihat sendiri, karyawan yang lain pada produktif di meja masing-masing. Kamu malah santai-santai. Kamu nggak tahu saya siapa? Enggak, Pak. Pantas saja. Sekarang saya mau tanya, berapa gaji kamu sebulan? Sebut saja. Sekitar 3 juta sebulan, Pak. Nih 9 juta, gaji kamu selama 3 bulan. Cepat ambil dan segera pergi dari sini, saya tidak mau melihatmu lagi. Hah? Baik, Pak. Dasar, sekedar bilang maaf atau terima kasih aja enggak? Gak ada etika kerjanya. Ada yang tahu pemuda pemasar berasal dari divisi mana? Astaga Snow, dia tuh ojol yang nganterin pesanan es aku. Apa? Lumayan, rezeki nomplok. Ini bekal kamu, ini minumnya. Kalau kamu lapar, kamu makan di kantin aja. Wah, bukannya Anda sang profesor terkenal Bapak Rusdi Wong? Betul. Boleh saya gabung makan siang dengan Bapak? Dia pikir dia siapa? Saya itu bukan orang sembarangan. Kamu pernah dengar sebuah pepatah, di mana burung dan babi itu tidak makan bersama? Hah? Dasar bocah. Oh, kalau begitu saya permisi terbang dulu, Pak. Loh, Bapak ngajar di sini? Dia lagi. Tak balas saya. Baik, keluarkan kertas lembar. Saya akan memberikan pertanyaan dan menulis nilai kalian di sana nanti. Seandainya kalian menemukan 2 kotak di jalan, kotak pertama berisi uang tak terbatas, sedangkan kotak kedua berisi kecerdasan serta kejeniusan sejati. Kotak mana yang akan kalian pilih? Kalau saya sih pilih kotak yang isinya uang, Pak. Sudah kuduga. Kalau saya sih memilih kotak yang berisi ilmu kecerdasan serta kejeniusan sejati. Oh, memang wajar kok, Pak. Biasanya orang cenderung memilih apa yang mereka nggak punya. Hah? Maksud dia? Siniin kertas kamu. Hah? Diem toh kamu sekarang. Maaf, Pak. Ini saya lihat Bapak udah tanda tangan. Tapi kayak Bapak lupa kasih nilai deh. Materi kita hari ini adalah tentang pengendalian diri anak-anak. Jadi, sekarang Ibu mau kalian memberikan satu kata yang bisa membuat Ibu naik darah, marah, emosi, atau setidaknya kesal. Ini yakin nih? Iya, ntar sama-sama mau jebakan Batman lagi. Kesabaran motivasi tipis tisu dibagi 7.000. Yang ada pindah alam login ke akhirat kita. Ayo, masa nggak mau kasih contoh sih? Kan nggak mau nilai tambahan nih. Jelek. Wela, Sel. Jelek ya. Ibu juga nyadar sih. Tapi itu belum bisa bikin Ibu marah. Ada lagi? Putih kenapa lupa minum obat? Kesurupan kayaknya. Apa perlu siapa panggil Ustaz bunuh dia? Pada! Bodoh. Usaha yang bagus, Celo. Tapi tetap aja, itu belum bisa bikin Ibu marah ataupun kesal. Siapa lagi? Setan! Gimana ya? Masih belum cukup juga tuh, Cia. Coba kamu yang lihat. Dari tadi kamu diam aja. Kasih Ibu satu kata yang bisa bikin Ibu marah atau kesal. Hah? Kasih Ibu satu kata yang bisa bikin Ibu marah atau kesal ya, lihat. Hah? Kamu tuh dengar gak sih? Tadi kan Ibu bilang, kasih Ibu satu kata yang bisa bikin Ibu marah atau kesal. Hah? Hahaha. Nih ya, lihat. Ibu mau kamu kasih Ibu satu kata yang bisa bikin Ibu marah atau kesal. Hah? Budak ya kamu. Cukup mau Ibu karena pakai sendok semen. Ibu bilang, kasih Ibu satu kata yang bisa bikin Ibu marah atau kesal. Hah? Berarti kamu harus berhenti yang benar sampai pelajaran Ibu selesai. Hah? Labu. Ih, gemoy banget sih. Yang warna abu-abu itu labu versi 1 ya, Celo? Hah? Iya, Cia. Yang ini labu guma kalun. Terus yang warna kuning itu? Yang duduk ini versi 2, Cia. Labu have a shit. Baru kayak gitu doang aja udah pamer. Dasar orang kayak baru, pasti norak dan kampungan. Kalau sekedar labu begitu mah, aku juga punya. Lengkap semua warna. Sampai secret juga ada. Oh iya, masa sih? Terus mana? Di rumah lah, nggak aku bawa. Lagian aku nggak mau koleksi labu aku yang mahal itu.
Celo. Kalau nggak salah ini labu versi 3 kan? Yang bikin tuh energi. Ya ampun, so sweet banget sih. Itu pasti mahal ya, Axel. Marap lu. Wah, ayo unboxing Celo. Cia, penasaran kamu dapat apa? Pertama, Celo mau buka segelnya, guys. Ini tuh labu versi paling baru ya, guys. Versi 3. Duh, kok susah sih? Nah, ini dia, guys. Plastik bungkusan di dalamnya. Dan ini varian warna di labu versi 3. Kalian suka yang mana? Oke, sekarang Celo mau buka. Celo pengen banget dapat warna ungu. Ayo bantuin Celo pencet tombol dan follow dulu. Dapat warna apa nih, guys? Please, 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 please. Beneran ungu dong. Di bawah kakinya ada logo Popmart. Kepalanya bisa muter 360 derajat dan tangannya bisa digelakin juga. Kalau mau cek asli apa enggak, tinggal scan barcode aja. Terakhir, jangan mau kasih lihat kartunya. Yang warna ungu ini namanya luck, guys. Artinya keberuntungan. Oh, lucu banget. Kayak unicorn gak sih? Makasih, Axel. Semoga kamu suka ya. Loh, kok? Tanah liatnya mana? Di dalam kantong sana lah. Gak ada lihat. Nih, kalau kamu gak percaya, cek aja sendiri. Hah, mateng. Mana udah malam begini pula. Pasar mana yang masih buka? Kalian pernah dengar pasar gaib di Gunung Lawu gak? Enggak. Gunung Lawu yang sering dijadikan objek pendakian ini ternyata menyimpan banyak sekali kisah mistis. Salah satu yang terkenal adalah pasar hantu. Hah, serius? Di mananya, bro? Di sebelah timur lereng Gunung Lawu, tepatnya di pos kelima pendakian melalui Candi Cetok, terdapat sebuah sabana yang disebut-sebut masyarakat sekitar dengan nama Pasar Dieng. Hah, yang bener, Axel. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat secara langsung, di mana banyak makhluk tak kasat mata bertransaksi layaknya di pasar biasa. Waduh. Ada sebuah peraturan di pasar hantu ini yang sebaiknya tidak kamu langgar. Apabila kamu mendengar seseorang menawarkan kamu untuk membeli sesuatu, apapun itu, kamu harus melempar benda berharga yang kamu bawa ke arah sumber suara tersebut, lalu memungut batu dari tanah di tempat kamu berdiri, sebagai tanda bahwa kamu telah melakukan transaksi jual-beli. Tunggu. Gimana kalau kita nggak tahu dan nggak ngakuin sesuai dengan peraturan yang berlaku? Kalian akan mengalami kesialan selama kalian masih berada di kawasan Gunung Lawu. Beberapa pendaki dikabarkan tersesat, seolah-olah mereka hanya berputar-putar kembali ke area yang sama. Bahkan kemungkinan terburuknya, Apa tuh? jiwa kalian akan dibawa ke dimensi lain untuk ditahan sebagai jaminan. Lalu perlahan, tubuh kalian pun akan ikut menghilang tanpa jejak. Hah? Kita di mana lagi? Bro, lu lapar nggak? Lapar sih, tapi gue nggak bawa duit, HP gue juga ketinggalan, mau bayar pakai apa? Cara masih ada sisa saldo papa 30.000 nih. Pas banget ada warung makan tuh. Nasi goreng 10.000 seporsi. Udah fiesta sepuasnya. Selamat datang. Loh, Cia, kamu kerja sambilan di sini? Iya, Cia beli sip 2, lumayan buat uang jajan tambahan. Nasi goreng. 3 ya, Cia? Wangi betul. Wah. Kenyang. Cia tolong tagihannya ya. Nasi gorengnya 3, total aja 33.000 ya. Kok nambah 3.000 sih? Biasanya kan pajak restoran itu 10%. Mateng. Gini, Cia. Boleh gak kita bayar 30.000 aja? Tapi lihat, please Cia, saldo Celo dia masih gini-gininya. Iya Cia tahu Celo, dengerin Cia dulu. Sebelumnya, maaf ya Cia, sebenarnya kita tahu kondisi keuangan kamu gak bagus. Dan ini pasti ngeberatin dan ngerugiin kamu. Tapi ayolah Cia, sekali ini aja tolongin kita. Ya udah deh kalau kalian maksa, scan barcode di sini ya. Oke deh Cia. Makasih, Cia. Kamu yang terbaik. By the way, tadi kamu mau ngomong apa Cia? Khusus hari ini ada promo diskon 50% alias separuh harga. Apa?